adik-adik. Shalom Inang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Inang. Kita bertemu kembali di ibadah kita hari Minggu hari ini. Mari kita puji Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita walaupun kita masih beribadah di rumah. Masih semangat kan adik-adik? Masih Inang. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa, kita saat teduh sebentar, kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar Tuhan bersama dengan kita di dalam ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa ikuti Inang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi kembali dengan sukacita dari nyanyian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upamu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upamu besar di surga. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat yang kedua, ikuti Inang. Hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua.
Jangan perbuat bagimu Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian anak sekolah minggu, Tuhan Gembalaku. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang bimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita, ikuti Inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan.
oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, tempat hidupku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit-langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dengan sukacita dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi supaya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu di pagi hari ini, di mana kami telah berkumpul di dalam ibadah live streaming untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan
Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Mari kita yang di rumah anak-anak, kita simak bersama-sama, buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Amang baca di sini, anak-anak membaca di rumah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu berlari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dengan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba itu, domba-dombaku, dan domba-dombaku itu mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawa untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, duduk yang baik, Amang akan bercerita. Dan cerita Amang hari ini, mau tahu? Nah, kalau mau tahu, duduk yang baik, mari ikuti cerita ini. Halo teman-teman sekolah minggu AKBP Sukarami. Apa kabarnya? Wah, seneng gak ketemu lagi sama Jessi? Udah berapa lama ya kita gak ketemu? Hehehe. Tapi kok tumben ya Jessi sendirian? Kemana Jiko dan Jeki? Udah deh, gak apa-apa, sendiri lebih enak. Mungkin Jeki dan Jiko sibuk ngerjain PR-nya. Tadi aja ya, aku lihat Jiko itu lagi ngerjain tugas banyak banget. Kira-kira teman-teman di rumah banyak gak PR-nya? Udah belum dikerjain? Udah, jangan dipikirin ya, kerjain aja biar kita jadi pintar dan dapat nilai bagus. Oke?
Oke. Dor! Astaga. Senangnya hatiku ada yang terkejut. Ciko nggak sopan ya. Aku kan lagi cerita tuh sama teman-teman. Oh, ada teman-teman ya? Halo, hai. Jumpa lagi dengan kami, Trio J. Salah. Kami kan hanya berdua ya. Iya nih Ciko. Mungkin si Jackie lagi sibuk ngerjain PR ya. Teman-teman, yang di rumah kangen gak dengan kami? Setelah beberapa minggu, kami sibuk ngerjain pekerjaan sekolah. Akhirnya ada cerita baru tuh dari 5 orang itu. Kesel. Oh, gitu aja kesel. Biasa aja deh Ciko. Jangan terlalu iri. Kan yang penting teman-teman dapat mendengar cerita. Jadi mereka senang. Iya deh, ngalah deh, biarin mereka aja. Iya, nggak boleh gitu. Halo Jesse dan Jiko, apa kabarnya? Astaga, Amang. Astaga, Amang. Terkejut kami nih, Amang. Dah Mamang ini. Amang, aku kan udah 2 kali dikejutin hari ini sama Jiko dan Amang nih. Aduh, nanti copot nanti jantung aku. Aku juga, Amang. Astaga, kenapa ya, Amang? Selalu ngejutin kami berdua. Minggu yang lalu, Amang juga ngejutin kami. Tapi ada Jeki sih. Masa sih kalian berdua terkejut? Amang cuma penasaran aja dari tadi. Amang perhatikan kalian berdua asik ngobrol. Dan mungkin adik-adik di rumah juga penasaran nih, cerita apa sih kalian berdua? Sebenarnya nggak ada cerita sih, Amang. Cuman Jiko nih, Amang, iri melihat cerita siapa ya? Oh, Resi, Reva, Reno dan Randy, Amang. Jadi Jikonya marah karena mereka terus yang temenin adik-adik sekolah minggu di rumah. Kok kamu kasih tahu sih, Jesse? Aku Biarin. kan jadi malu. Oh begitu toh, ya nggak apa-apa lah. Mereka juga kan bercerita tentang pengalaman mereka supaya adik-adik di rumah juga tahu apa yang mereka dengarkan cerita dari teman-teman kita yang menarik, juga baik dari cerita kalian dan juga cerita dari teman kita yang dikatakan Jesse tadi. Betul, Amang. Dasar si Jiko ini cemburuan aja. Nah, Amang, aku baru inget nih. Apa tuh? Aku mau cerita pengalaman aku tentang kemarin ikut Olimpiade. Wah hebat dong Jesse, kamu bisa ikut Olimpiade. Amang mau dengar nih ceritanya bagaimana tuh? Betul, Amang. Aku kan ikut Olimpiade tuh, Amang ya. Cuman Pasti lama ini. Males sekali aku kalau si Jesse cerita. Lama. Hei Jiko, sabar dong. Kita dengarkan dulu ceritanya baik-baik. Baru kita kasih masukan kepada dia. Jangan langsung menyeletup, gak baik begitu. Ya Jesse silakan Jesse, apa yang mau Jesse katakan? iya, Amang, Jiko ini nakalian. Oh ya, Amang, dengerin aja ya. Nah, jadi Amang ya, aku kan minggu lalu ikut Olimpiade. Ya. Terus Amang, aku tiba-tiba sakit, Amang, karena belajar terus. Badan aku hangat, demam, Amang. Jadi aku takut. Aku jadi sakit, Amang.
Pasti sudah sakit gak jadi ikut olimpiade. Udah ku tebak ceritanya. Jiko, kita dengerin dulu. Siapa tahu dugaanmu tidak benar, salah kan? Iya nih Jiko nih, dengerin dulu, siapa tahu ceritaku penting. Iya deh, udah lanjutin sana. Dengerin ya. Terus Amang ya, malam itu aku dikompres oleh mama. Badan aku masih panas Amang. Aku gak takut, aku cemas Amang. Nanti gak bisa ikut olimpiade. Padahal kan aku udah belajar dari pagi, malam, siang, sampai gak tidur Amang. Terus Jesse gimana? Ketika esok harinya kamu jadi ikut olimpiade? Akhirnya Amang ya, sebelum tidur, aku berdoa Amang. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sembuhkanlah aku dari demamku, supaya aku bisa ikut olimpiade besok. Bisa membanggakan orang tua, guru, dan semua orang. Setelah itu Amang, aku minum obat, terus bobo deh. Akhirnya, pagi-pagi Amang, aku sembuh, tidak demam lagi. Terus aku bisa ikut olimpiade Amang. Puji Tuhan, dapat juara umum Amang. Wah, mantap. Kamu ngejek atau apa sih Ciko? Nah, Jesse, itulah mujizat Tuhan untuk Jesse. Lihat, padahal kamu pada malam hari demam dan kamu khawatir sekali. Lalu kamu berdoa, dan di dalam doamu karena dilihat kamu sungguh-sungguh, Tuhan dengarkan doamu sehingga di pagi hari kamu sehat dan bisa mengikuti. Dan bukan hanya mengikuti olimpiade, bahkan kamu juga diberkati Tuhan dalam mengikuti olimpiade itu sehingga kamu dapat juara. Itulah mujizat Tuhan. Iya Amang, Tuhan Yesus penolongku yang sejati. Ketika aku khawatir, ketika aku takut, Tuhan mendengar doaku dan bisa menolongku melewati ketakutan. Dengar itu Ciko, jangan diam aja kamu. Iya, aku dengar kok dari tadi. Benar tuh Jesse, seperti di dalam firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1b dan ayat 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia selalu membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Tuhan Yesus itu selalu membimbing kita semua anak-anak yang di rumah juga. Bukan hanya kepada Jiko dan Jesse, tetapi kita semua. Karena itu anak-anak Jiko dan Jesse, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Jadi kalian harus yakin, ya, sebab Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia selalu memperdulikan, memperhatikan kita semua anak-anaknya. Dan dia membawa kita, menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Membawa kita kepada sesuatu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan ini. Iya Amang, siap, aku sangat setuju. Aku juga Amang. Oke deh, ayo kita makan es krim di sana tuh. Amang lihat anak-anak banyak beli. Ayo Amang, tapi tunggu. Aku mau kasih tahu sama teman-teman di rumah. Ingat ya, jangan takut. Ketika kalian takut dan khawatir, andalkan Tuhan selalu ya. Berdoa, sebab Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kita melewati ketakutan itu. Oke?
Oke, sampai jumpa, bertemu di lain waktu ya. Dadah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar bagaimana cerita yang disampaikan oleh teman kita yang sudah lama nggak muncul, Jesse dan Jiko. Ternyata di dalam pengalaman di tengah-tengah hidupnya Jesse, kita melihat tadi bagaimana ada rasa takut, rasa khawatir oleh karena Jesse demam. Dia mau ikut lomba olimpiade matematika, tetapi dia mendapat rintangan oleh karena penyakit. Mungkin anak-anak di rumah juga pernah seperti itu. Merasa takut, khawatir, karena ada gangguan, rintangan, tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan tadi katakan bahwa kita ini mempunyai seorang gembala yang baik. Nah, lihat bagaimana tadi suatu mukjizat terjadi ketika Jesse sedang sakit. Dia berdoa. Doanya sungguh-sungguh, gak main-main. Kalau anak-anak di rumah bermain-main berdoa, gak sungguh-sungguh, gak didengarkan Tuhan. Tapi lihat Jesse di dalam ceritanya, dia sungguh-sungguh berdoa. Dan doanya didengar. Lihat bagaimana kekhawatiran, ketakutan menguasai dia. Dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Dan di pagi hari Jesse sembuh dan dia bisa ikut olimpiade. Bahkan Tuhan dengar keinginannya. Dia menjadi juara. Kita juga semua anak-anak bisa seperti Jesse. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada gembala yang baik. Gembala yang baik yang bagaimana? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari anak-anak, di dalam kehidupan kita harus mengenal Dia sebagai gembala kita. Mungkin kita ingat di dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat kedua. Tuhan adalah gembalaku. Ini suatu keyakinan bagi kita dalam hidup ini. Bahwa Allah dalam Yesus selalu mengembalai hidup kita. Karena itu serahkanlah hidup kita anak-anak yang di rumah. Supaya hidup kita digembalai oleh Tuhan Yesus. Nah, tugas anak-anak yang pertama, siapakah gembala yang baik dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 itu? Lalu yang kedua, siapakah gembala yang tidak baik atau yang dikatakan tadi gembala upahan? Nah, sudah dicatat, ingat, kerjakan, dan sampaikan. Kalau bisa nanti habis ibadah ini langsung dikerjakan, kirim kepada guru sekolah minggunya di unit kita masing-masing. Jangan lewat. Dari tanggal 14 jam 1 siang. Ingat itu anak-anak, kerjakan dengan baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tidak takut lagi akan masalah yang akan kami hadapi dalam kehidupan ini.
karena kami mempunyai gembala yang baik. Tuhan adalah gembala dalam hidup kami. Kamilah domba-dombanya yang selalu mengenal gembala. Tuhan, ajarkan kami selalu untuk mau dibimbing, dituntun, digembalai oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu digembalai oleh roh jahat atau iblis, supaya hidup kami dapat menuju kehidupan yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Gembala baik bersuling dan merdu, membuat aku pada tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Marilah kita bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Amang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.